Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Pembuatan Keputusan Taktis. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi sebagai anggota. Yang kedua, Zidani Zuhri Fatur Rahman sebagai anggota. Yang ketiga, Rizky Jaki Mubarok sebagai ketua kelompok. Yang keempat, Miftah Ade Pratama sebagai anggota. Yang kelima, Yusuf. Oke, selanjutnya adalah definisi dan tujuan pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Misalnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Tujuan pengambilan keputusan taktis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Selanjutnya, model pembuatan taktis. Langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasikan setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan dan tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. Misalnya, kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga, dan lain-lain. Yang keenam, membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat besar terhadap keseluruhan besar. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Dan untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Selanjutnya, etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Misalnya PHK karyawan, serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek atau beban jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder, misalnya karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, hendaknya menjadi pertimbangan utama. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap dianggap tidak relevan. Namun kunci utama dalam memahami biaya relevan
atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam penilaian keunggulan relatif dari dua alternatif. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya, yaitu 1. Sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. 2. Sumber daya yang diperoleh di muka periode tunggal atau jangka pendek. 3. Sumber daya yang diperoleh di muka, yaitu kapasitas pelayanan multiperiode. Selanjutnya, penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan seperti berikut ini. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli produk, make or buy decision. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi, dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut. Maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri antara lain adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Adapun biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan adalah biaya yang relevan untuk keputusan membeli atau outsourcing. Keputusan meneruskan atau menghentikan produksi atau keep or drop decision. Seringkali manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Seorang manajer hendaknya berusaha mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Manajer mungkin tidak mampu untuk melakukannya, sehingga sebaiknya manajer meminta input-input dari orang lain yang memahami masalah tersebut. Boleh jadi muncul alternatif tambahan dari input tersebut. Contoh solusi yang mungkin muncul dalam jenis keputusan ini: 1. Mempertahankan lini produk. 2. Menghentikannya atau menghentikan lini produk dan menggantikannya dengan produk lain. Keputusan terhadap suatu pesanan khusus atau special order decision. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Pesanan seperti ini akan menguntungkan perusahaan, terutama ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produk maksimumnya. Meskipun penawaran untuk pesanan tersebut mungkin berada di bawah harga jual normal produk atau bahkan di bawah total biaya per unit. Menerima pesanan tersebut mungkin akan menguntungkan. Pemanfaatan kapasitas menganggur, pengoptimalan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak lagi relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus. Yang selanjutnya, keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut atau sell or process future. Produk gabungan
atau joint products memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau split off point. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan, namun terkadang lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau joint cost tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Keputusan bauran produk mix. Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produk masing-masing produk dalam total produksinya. Hal ini disebut dengan produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, manajer harus memilih bauran produk yang optimal. Pemilihan bauran yang optimal yang akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas tiap-tiap produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya cost based pricing. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Markup adalah persentase terhadap biaya dasar, meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Perhitungan biaya target costing. Target costing merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target harga yang mempunyai untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut price driven costing, berkebalikan dari cost based pricing. Pendekatan ini bersifat backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari ini produk untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Target costing dapat digunakan secara efektif dalam terhadap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan Jepang menjadi pelopor dalam penggunaan target costing dan mampu menghasilkan produk dengan harga rendah serta berhasil memenangkan pasar. Aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator. Predatory pricing, praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang, misalnya harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga, yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Keadilan dalam penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam menetapkan harga.
Eksploitasi harga flash giving terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Misalnya, menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.